Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini tanggal 15 Juni 2021 kita akan menganalisa salah satu emiten yang dimiliki oleh PT Media Nusantara Citra dengan kode saham adalah MNCN. Itu di mana MNCN adalah termasuk di sektor consumer cyclicals, itu dengan subsektornya adalah media dan entertainment. Di mana MNCN itu melantai di Bursa Saham Indonesia itu pada tanggal 22 Juni 2007 itu dengan kepemilikan saham sebanyak 52,66% itu dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk dan masyarakat itu hanya memiliki sebanyak 47,34%. Untuk jajaran Board of Komisionernya sendiri itu MNCN, komisaris utamanya adalah Bapak Haritanu Sudibyo, di mana Bapak Haritanu Sudibyo ini memiliki sebanyak 0,05% dari saham MNCN. Kemudian direktur utamanya adalah Bapak David Fernando Audi. Kemudian kalau kita perhatikan overview dari MNCN di perdagangan tanggal 15 Juni 2021, itu MNCN itu dibuka di harga Rp1.020 dengan rentang harga antara 990 sampai dengan 1.020 dan ditutup itu MNCN di harga Rp1.005 atau melemah sebanyak 5 poin jika kita bandingkan dengan previous close-nya adalah di Rp1.010. MNCN sendiri memiliki volume perdagangan itu di hari ini sebanyak 25,23 miliar, di mana market cap-nya adalah sebesar 15,13 triliun. Kemudian kalau kita perhatikan price volume frekuensi dari MNCN hari ini itu dapat kita lihat bahwa volume perdagangan terbanyak itu terjadi di harga Rp1.000 itu sebanyak 96.111 lot yang diperdagangkan sebanyak 960 kali. Kemudian kalau kita perhatikan di penutupan pasar itu maka dapat kita lihat di sini bahwa tampak antrean di bidnya itu adalah sebanyak 69.544 lot dan kalau di overnya itu hanya setengahnya atau sekitar 36.158 lot. Di bagian bidnya sendiri kalau kita perhatikan lebih seksama itu maka tampak antrean terbanyak itu ada di harga 990 itu sebanyak 27.422 lot dan untuk di bidnya sendiri antrean terbanyak ada di harga 1.020 yaitu sebanyak 13.255 lot. Jadi kemungkinan besok itu di pembukaan pasar maka rentang harga dari MNCN itu akan bergerak di kisaran 990 sampai dengan Rp1.020. Selanjutnya kita beralih ke sisi analitik. Jadi kalau kita lihat price diary dari MNCN dalam 1 bulan terakhir itu MNCN ditutup hijau itu sebanyak 7 hari dan ditutup merah adalah sebanyak 10 hari sehingga dalam 30 hari kumulatif up down itu maka tampak MNCN itu menguat sebanyak 80 poin. Kemudian kalau kita lihat dari rentang harga MNCN sendiri itu dalam dalam 1 bulan terakhir itu kita perhatikan maka harga MNCN adalah bergerak di kisaran 910 sampai dengan harga 1065 sehingga kalau kita bandingkan dengan harga MNCN sekarang yang di 1005 itu maka tampak harga MNCN saat ini adalah berada sedikit di atas dari harga rata-rata dalam sebulan. Kemudian kalau kita perhatikan dalam 6 bulan itu maka harga MNCN adalah rentangnya dari 905 sampai dengan 1.320 sehingga harga sekarang ini masih di bawah harga rata-rata dalam 6 bulan dan kalau kita perhatikan dalam 1 tahun itu maka MNCN harga terendahnya adalah di 695 dan harga tertingginya adalah di 1.320. Kalau kita lihat dari hari ini itu maka tampak asing sedang melakukan net foreign buy itu sebanyak 4,12 miliar. Dan dalam 1 bulan terakhir itu asing melakukan pembelian sebanyak 113,0,7 miliar dan dalam 3 bulan terakhir
itu asing melakukan net foreign sale itu sebanyak 10,47 miliar. Selanjutnya kita beralih ke sisi finansial. Jadi kalau kita perhatikan secara income statement, itu net profit dari MNCN kalau kita bandingkan antara kuartal keempat di tahun 2019 dengan 2020 itu tampak net profit marginnya itu menurun. Jadi ini bisa dilihat dari grafiknya. Kemudian secara revenue itu juga menurun, dan secara net income itu juga lebih rendah dari kuartal keempat di 2019. Sedangkan secara balance sheet itu tampak yang menguat itu adalah hanya asetnya, di mana aset di 2019 itu lebih rendah dari aset di 2020 pada kuartal keempat. Selanjutnya kita beralih ke key statistik. Itu kalau kita lihat earning per share dari MNCN itu tampak EPS-nya ini bertumbuh gitu dari 2017 sampai 2019, kemudian 2020 karena adanya pandemi itu tampak EPS dari MNCN ini menurun. Kemudian MNCN sendiri itu melakukan net sales itu sebanyak 7,96 triliun dengan aset adalah 18,92 triliun. Liability-nya sendiri adalah sebanyak 4,46 triliun, equity-nya itu sebanyak 14,16 triliun, dan net profit-nya adalah sebesar 1,75 triliun. Kalau kita beralih ke valuasi, itu akan dapat kita lihat itu harga wajar dari MNCN atau book value per share dari MNCN adalah sebesar 941, sedangkan kalau kita bandingkan dengan harga MNCN sekarang yang di 1005 itu menghasilkan price book value ratio itu sebanyak 1,07 kali dengan price earning ratio-nya adalah 8,66 kali. Sehingga kalau dilihat dari ini masih bisa dikatakan secara valuasi MNCN ini masih cukup murah. Profitability-nya sendiri ini lumayan bagus, di mana net profit margin-nya adalah sebanyak 21,96%. Kemudian return on equity-nya sendiri adalah 12,34% dan return on asset-nya adalah 9,23%. Likuiditasnya juga lumayan menarik, di mana debt equity ratio atau hutang yang dimiliki MNCN ini sangat kecil, itu hanya sebesar 31,51%, dan quick ratio-nya sendiri dari MNCN itu adalah sebesar 252,36%, sehingga MNCN ini bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya hampir 2 kali lipat dengan menggunakan aktiva lancarnya. Sehingga secara fundamental kalau kita perhatikan secara valuasi itu MNCN cukup murah, secara profitability juga lumayan bagus, dan likuiditasnya sendiri cukup sehat. Maka secara fundamental MNCN ini masih layak untuk kita koleksi. Dari sisi fundamental kita beralih ke volume chart. Jadi kalau kita lihat dari volume chart 240 itu, maka harga MNCN yang sekarang di 1005 ini sudah berada di atas volume chart terpanjang. Kemudian kalau kita lihat dari 60 hari ini, harga MNCN sekarang adalah tepat berada di volume chart terpanjang, itu antara 990 sampai dengan 1010. Akan tetapi tampak harga ini masih terlihat mengalami penurunan, sehingga mungkin bisa ditunggu untuk koreksi harga kita beli di bawahnya. Dan kalau dilihat dari 20 hari itu dampak secara volume chart harga MNCN sekarang itu sudah berada di bawah volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang adalah di kisaran 1020 sampai 1040. Jadi secara volume chart itu MNCN ini masih cukup bagus untuk dilakukan trading dalam jarak jangka pendek. Dari sisi volume chart itu kita berpindah ke technical. Jadi kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir itu dari Bandar Detektor itu tampak top 3 broker, top 5 broker ini sedang melakukan big accumulation, dan top 1 broker ini sedang melakukan normal accumulation. Jadi secara sebulan itu tampak broker sedang melakukan akumulasi, di mana
Topnet buyernya sendiri adalah broker kaset atau CLSA Sekuritas, dan Topnet sellernya adalah broker DX atau Bahana Sekuritas. Kalau kita berpindah dalam 1 minggu, itu tampak dari Bandar Detektor itu Top 1 Broker, Top 3 dan Top 5 ini sedang melakukan big accumulation, di mana secara umum Bandar Detektor ini nampak sedang melakukan akumulasi, dan kembali sebagai Topnet buyernya adalah broker kaset itu CLSA Sekuritas, dan broker DX ini adalah sebagai Topnet sellernya atau Bahana Sekuritas. Jadi tampak dalam seminggu dan sebulan ini Topnet buyernya adalah CLSA Sekuritas dan Topnet sellernya adalah Bahana Sekuritas. Kalau kita lihat pergerakan hari ini itu dari Bandar Detektor, itu kembali broker CLSA Sekuritas sebagai Topnet buyernya, dan Mirai Aset atau YP adalah sebagai Topnet sellernya, di mana dari kegiatan Bandar Detektor itu tampak broker itu sedang masih melakukan akumulasi. Jadi kalau kita perhatikan MNCN itu secara stokastik RSI itu tampak tren sedang menurun, jadi harga kemungkinan akan sedikit terkoreksi. Kemudian dari MACD sendiri ini tampak tren masih naik, di mana tampak histogram ini sedang berada di atas titik 0, dan juga dari percentage K maupun percentage D ini belum membentuk dead cross. Akan tetapi dari sisi volume ini tampak volume ini masih menurun, di mana kalau dilihat kita perhatikan ini tampak market belum begitu tertarik dengan MNCN kan, tapi kalau kita lihat dari volume terakhir itu di mana tampak volume menurun dengan kondisi merah, kemungkinan besok MNCN ini akan bergerak hijau. Dari sisi parabolik SAR ini juga kalau kita perhatikan ini tampak dari parabolik SAR ini sedang menunjukkan downtrend. Kemudian dari Bollinger Band sendiri harga saat ini masih berada di atas dari Bollinger Band tengah. Kemudian bagi kami MNCN ini memiliki support itu di harga support pertama di 985. Kemudian support keduanya adalah di 915. Kalau rekan-rekan dari Cuan Mania lebih berani, itu bisa dilakukan pembelian itu mulai di harga 990 dicicil. Kemudian resistennya sendiri untuk take profit itu bisa dilakukan di 1020, dan resisten keduanya adalah di 1075. Jadi berdasarkan analisa kita tersebut, jadi dapat disimpulkan MNCN secara fundamental ini masih layak untuk dikoleksi. Kemudian secara volume chart ini MNCN ini bagus untuk diperdagangkan dalam jangka waktu pendek, dan secara teknikal itu MNCN ini memiliki support pertama di 985, kemudian support keduanya adalah di 915. Resistennya sendiri adalah di 1020 itu, dan resisten keduanya adalah di 1075. Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham MNCN yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Jadi di sini sekali lagi kami tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.